Apakah Anda masih sering mengalami ereksi pagi hari? Bila iya, itu pertanda bagus bahwa tubuh Anda sehat dan aliran darah ke organ vital bekerja dengan baik. Namun bila ereksi pagi semakin jarang, atau bahkan hilang sama sekali, itu bisa menjadi sinyal awal adanya gangguan pada tubuh Anda. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Ratna Dewi, sebagai dokter spesialis urologi yang telah berpraktek selama lebih dari 15 tahun dalam menangani masalah kesehatan pada pria, khususnya yang berkaitan dengan vitalitas, ereksi, dan kualitas kehidupan seksual. Tentu pengalaman saya bisa menjadi alasan yang relevan bagi Anda untuk mempercayainya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya ingin bertanya, kapan terakhir kali Anda merasakan ereksi di pagi hari? Mungkin sebagian dari Anda menjawab masih sering, tetapi sebagian lain mungkin sadar bahwa hal itu sudah jarang sekali terjadi. Bagi banyak pria, perubahan ini membuat khawatir, tetapi tidak sedikit yang memilih diam saja karena menganggap hal itu wajar seiring bertambahnya usia. Padahal, sahabat sehat, ereksi pagi bukan sekadar tanda gairah. Bagi kami para dokter, ereksi pagi adalah salah satu indikator penting kesehatan pria secara keseluruhan. Ketika seorang pria bangun tidur dengan ereksi yang keras, itu artinya tubuhnya memproduksi hormon testosteron dengan baik, aliran darah lancar, dan sistem saraf berfungsi normal. Sebaliknya, jika ereksi pagi semakin jarang muncul, bisa jadi itu adalah sinyal awal adanya masalah pada hormon, pembuluh, darah, bahkan jantung. Saya sering menjumpai pasien pria berusia 40 tahun ke atas yang datang dengan keluhan hilangnya ereksi pagi. Mereka awalnya mengira ini hanyalah tanda penuaan biasa. Tetapi ketika diperiksa lebih lanjut, ternyata ada faktor gaya hidup yang sangat berpengaruh. Kualitas tidur yang buruk. Kenapa tidur begitu penting? Karena pada malam hari, tubuh sebenarnya bekerja keras memperbaiki diri. Di fase tidur tertentu, khususnya fase REM sleep, tubuh memproduksi hormon testosteron dalam jumlah besar. Hormon inilah yang berperan besar dalam munculnya ereksi pagi secara alami. Sayangnya, di zaman modern ini, banyak pria yang kualitas tidurnya menurun drastis. Begadang karena pekerjaan, terlalu lama bermain gadget sebelum tidur, stres berlebihan, hingga pola makan yang salah semuanya berkontribusi pada hilangnya ereksi pagi. Dan ketika tubuh kehilangan siklus tidur sehatnya, produksi hormon pun menurun, sirkulasi darah terganggu, dan akhirnya vitalitas melemah. Saya ingin Anda menonton video ini sampai selesai karena saya akan membagikan cara tidur yang benar agar ereksi pagi bisa kembali keras dan konsisten. Tips ini sederhana, tidak memerlukan obat-obatan, dan sudah terbukti membantu banyak pasien saya. Jika Anda menginginkan tubuh lebih segar, energi yang stabil, dan kepercayaan diri yang kembali saat bangun pagi, maka apa yang akan saya jelaskan nanti bisa menjadi kunci perubahan besar dalam hidup Anda. Ingatlah, sahabat sehat, penuaan itu pasti, tapi penurunan vitalitas bisa dicegah, dan salah satu kuncinya ada di cara Anda tidur malam ini. Mari saya jelaskan dengan sederhana. Saat tidur, tubuh kita mengalami beberapa fase. Yang paling penting untuk ereksi adalah fase tidur dalam atau yang disebut REM sleep. Pada fase inilah, hormon testosteron diproduksi dalam jumlah tinggi. Aliran darah ke organ vital meningkat, dan tubuh melakukan perbaikan alami. Jika Anda sering begadang, tidur tidak nyenyak, atau terbangun berkali-kali di malam hari, maka tubuh tidak bisa masuk ke fase tidur dalam yang cukup. Akibatnya, hormon testosteron menurun, aliran darah terganggu, dan ereksi pagi menjadi lemah atau hilang. Saya punya satu pengalaman menarik dengan pasien bernama Pak Joko, usia 45 tahun. Ia datang ke klinik dengan keluhan tidak pernah lagi mengalami ereksi pagi selama hampir 6 bulan. Setelah saya periksa, kadar hormon testosteronnya masih cukup baik, aliran darahnya juga normal. Ternyata masalah utamanya adalah kualitas tidur yang buruk. Pak Joko sering tidur larut malam, menggunakan ponsel, hingga lewat tengah malam, dan sering terbangun karena stres pekerjaan. Saya kemudian memberikan program sederhana. Tidur lebih awal, matikan ponsel 1 jam sebelum tidur, dan rutin melakukan latihan pernapasan untuk merilekskan pikiran. Selain itu, saya menganjurkan posisi tidur miring ke kiri, agar sirkulasi darah lebih lancar. Hasilnya, dalam waktu 3 minggu, Pak Joko melaporkan sudah kembali mengalami ereksi pagi yang keras.
ia merasa lebih segar setiap bangun tidur, dan hubungannya dengan pasangan juga membaik. Studi kasus ini membuktikan betapa pentingnya tidur berkualitas untuk vitalitas pria. Sekarang, izinkan saya membagikan cara praktis agar tidur Anda bisa lebih berkualitas dan mendukung ereksi pagi yang lebih keras. Ingat, tidur bukan sekadar beristirahat, tetapi juga saat tubuh memperbaiki diri. Pertama, pastikan durasi tidur cukup idle-nya 7 hingga 8 jam setiap malam. Durasi ini penting, karena tubuh butuh waktu untuk masuk ke fase tidur dalam, atau deep sleep, di mana hormon testosteron diproduksi paling banyak. Tanpa tidur cukup, produksi hormon ini akan terganggu dan vitalitas pria otomatis menurun. Kedua, jagalah konsistensi jam tidur. Tubuh manusia memiliki jam biologis, yang disebut circadian rhythm. Jika Anda tidur di jam berbeda setiap hari, tubuh akan bingung dan sulit menghasilkan hormon dengan stabil. Karena itu, usahakan tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang mendukung tidur berkualitas. Kamar yang gelap, tenang, dan sejuk akan membantu otak melepaskan hormon melatonin, yaitu hormon tidur alami. Hindari membawa ponsel, laptop, atau televisi ke kamar tidur, karena cahaya biru dari layar bisa menipu otak seolah masih siang, sehingga membuat Anda sulit tertidur, nyenyak. Keempat, perhatikan asupan sebelum tidur. Hindari kafein setidaknya 6 jam. Sebelum tidur, jangan juga mengonsumsi alkohol dengan harapan bisa cepat tidur, karena meski membuat kantuk, alkohol justru mengganggu kualitas tidur dalam. Sebaliknya, Anda bisa memilih minuman hangat seperti susu rendah lemak atau teh herbal untuk membantu tubuh lebih rileks. Selain itu, posisi tidur juga berpengaruh. Banyak penelitian merekomendasikan tidur miring ke kiri, karena posisi ini membantu jantung memompa darah lebih lancar ke seluruh tubuh, termasuk organ vital. Dengan aliran darah yang baik, ereksi pagi akan lebih mudah terjadi dan terasa lebih keras. Saya ingin membagikan satu contoh lagi dari pasien. Saya, Pak Herman, usia 50 tahun, beliau bekerja sebagai manajer dan sering pulang larut malam, tidurnya hanya 4-5 jam per hari. Keluhannya sama, ereksi pagi hilang, tubuh sering lemas, bahkan merasa tidak percaya diri lagi bersama istrinya. Saya menyarankan program sederhana, tidur lebih awal sebelum jam 11 malam. Lakukan peregangan ringan sebelum tidur, hindari ponsel 1 jam sebelumnya, dan gunakan kamar yang benar-benar gelap. Hanya dengan perubahan itu, dalam waktu 1 bulan, Pak Herman kembali mengalami ereksi pagi yang kuat, bahkan merasa energinya jauh lebih stabil sepanjang hari. Beliau mengaku, istrinya pun melihat perubahan positif pada dirinya. Dari kasus ini, jelas terlihat bahwa tidur berkualitas bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga fondasi vitalitas pria. Jika Anda menjaga pola tidur dengan benar, maka tubuh akan memberi balasan dalam bentuk energi, hormon yang seimbang, dan ereksi yang lebih keras di pagi hari. Jadi, ingatlah bahwa ereksi pagi bukan sekadar hal biasa, melainkan indikator kesehatan pria secara keseluruhan. Jika Anda ingin vitalitas tetap terjaga di usia 40 tahun ke atas, mulailah dengan tidur yang cukup dan benar. Tidak ada obat yang lebih mujarab daripada pola hidup sehat yang konsisten. Sebagai dokter urologi, saya selalu mengatakan bahwa perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Tidur lebih awal, kurangi stres, dan biasakan pola tidur yang sehat. Dengan begitu, Anda tidak hanya mendapatkan ereksi yang lebih keras di pagi hari, tetapi juga kesehatan, jantung, hormon, dan energi tubuh yang lebih stabil. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, bagikan ke teman atau saudara Anda, dan jangan lupa subscribe ke podcast Vitalitas agar Anda selalu mendapat tips kesehatan terbaru langsung dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu jaga vitalitas Anda.